Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan Yesus serta didoakan Bunda Maria. Bapak, Mama, Saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Romo pernah kedatangan seorang yang punya tangan gatal. Dia sudah berpikir dalam kepalanya kalau tangan gatal itu punya rezeki yang banyak. Dia bilang, Romo kalau bisa nanti Romo doakan supaya tangan saya ini bisa lebih gatal lagi dan bisa dapat rezeki yang banyak. Itu pemikirannya. Kemudian Romo bilang, pemikiran-pemikiran ini harus bisa dihilangkan. Bisa juga tangan gatalmu itu karena jangan sampai alergi atau protein terlalu tinggi atau secara medis itu tidak bisa, harus diobati. Kalau misalkan kamu tangan gatal dan bisa dapat rezeki banyak, bisa pula ada orang yang bisa gatal dari kaki sampai kepala itu, dia punya rumah itu bisa tingkat 3 atau kekayaannya bisa berlimpah-limpah tuh, karena sangat kaya toh. Begitu pula pemikiran-pemikiran yang salah harus bisa kita hilangkan dalam kehidupan ketika kita mau hidup bersama dengan orang lain. Hari ini Romo sengaja mau mengambil satu topik sederhana, yakni mertua dan menantu. Tentu banyak orang mengatakan bahwa ada keluarga yang tidak pernah berkelahi, yakni itu Adam dan Hawa karena belum memiliki mama mantu dan juga adik ipar. Itu pemikiran mereka tuh. Tapi menurut Romo, kita bisa menghadirkan satu surga bagi mertua dan menantu. Tidak harus mereka bertengkar karena perbedaan, tidak harus berkelahi karena hal-hal yang tidak sama di dalam kehidupan itu. Maka itu Romo punya beberapa hal-hal sederhana. Yang pertama untuk mertua. Semua orang memiliki kapasitas masing-masing, juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dibawa sejak lahir. Ada yang bisa melakukan A tapi tidak bisa melakukan B. Ada yang bagus dalam masalah C tapi tidak mengerti bidang D. Maka itu Romo memberikan saran sederhana kepada mertua. Sepatutnya bagi mertua untuk tidak memaksa menantu sesuai keinginanmu. Harus begini, harus begitu, harus punya ini, harus punya itu, harus bisa beli A, beli B, beli C, beli D, dan seterusnya. Tetapi kita punya perilaku untuk tidak menyiksa dia dalam tanda kutip dengan hal-hal seperti itu. Tetapi memberi motivasi atau mendukung dia. Jangan sampai baru menikah 1 tahun, 2 tahun, tapi sudah paksa harus punya cucu, harus punya cucu. Paksaan pasang itu bisa menyiksa dalam tanda kutip secara psikis atau mental dari seorang menantu. Yang kedua, setiap rumah tangga tentu memiliki problem dan masalah sendiri-sendiri. Suami istri yang terlibat di dalamnya tentu mengetahui watak dan sifat masing-masing. Maka tak sepatutnya kalau seorang mertua untuk ikut campur terlalu dalam, apalagi tidak diminta untuk ikut andil di dalamnya. Karena ada menantu yang bisa tersiksa karena mertuanya terlalu masuk di dalam permasalahan-permasalahan kehidupan keluarganya itu. Yang ketiga, karena di awal pernikahan, menantu tidak memiliki apa-apa. Masih dalam tahap berjuang untuk mewujudkan perekonomian rumah tangga. Seharusnya mertua itu memberikan dukungan penuh, bukan malah memandang rendah atau bahkan menjelek-jelekan. Bagaimanapun, hargai dia karena ia berusaha hidup bersama dan menjaga orang yang dititipkan kepadanya. Dan untuk menantu, saran Romo yang pertama, mari berperilaku positif. Berusaha bersikap baik, menyenangkan hati mertua, supaya mertua tahu kalau engkau adalah pilihan terbaik dari anaknya itu sendiri. Yang kedua adalah soal kesetaraan. Antara ibu kandung dan ibu mertua memiliki kasih sayang dan rasa hormat yang sama. Contohnya dengan mengunjungi rumah ibu kandung dan ibu mertua secara bergantian. Kadang-kala kita mengunjungi rumah ibu kandung kita, tetapi kita lupa kalau kita juga memiliki ibu mertua yang memiliki kasih sayang yang sama. Yang ketiga, menjadi lebih peka.
Ibu mertua kita itu mengandung, melahirkan dan membesarkan suami hingga dewasa. Wajar saja jika belum merasa cemburu ketika ada perempuan lain masuk ke dalam hidup anaknya, apalagi menjadi fokus sang anak dalam melimpahkan kasih sayang. Engkau sebagai menantu harus lebih peka untuk hal-hal ini dan jangan coba bersaing dengan ibu mertuamu. Yang keempat, menghormati mertuamu. Perlakukan mertuamu dengan hormat sebagai orang yang lebih tua dan memiliki pengalaman hidup. Tanyakan pengalamannya, bagaimana masa kecilnya, pengalaman menjalani pernikahan, mengasuh anak, dan lain-lain. Dan yang kelima, bagaimana engkau menerima dan meminta saran dari mertuamu. Tentu dia memiliki begitu banyak ilmu, pengalaman hidup. Mari, engkau bisa meminta saran daripadanya agar memperkaya kehidupanmu untuk kebahagiaanmu dan suamimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.